Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Dr. Akal ya, di channel kesayangan kita, Debat Panas ya, Debat Panas, channel yang menyajikan informasi seputar dunia debat yang panas dan cadas tentunya ya. Kali ini kita akan masuk kepada topik yang paling seru, jeng 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 ya. Kita akan melanjuti. Kalau tadi kita sudah mendengar pernyataan dari Pastor Sarah yang ngamuk-ngamuk ya, yang ngamuk-ngamuk dengan si Joshua Tewu ya. Kali ini kita akan mendengar bola tersebut dilanjutkan ya, atau serangan tersebut dilanjutkan oleh Bang Udin yang akhirnya kembali menyerang pendeta-pendeta yang lain atau pastor-pastor yang lain. Ini yang kita tunggu ya. Kalau Mbak Udin cuma menyerang Islam, bosan 300 ayat nabi ya, cabul itu aja, bosan kita dengarnya ya. Kalau yang ginian baru seru, baru kita dukung ya. Yang ginian wajib kita dukung Mbak Udin. Selamat Mbak Udin ya, semangat semangat Mbak Udin ya, fighting fighting ya, ciayung gitu kan. Oke, kita dengar dulu nih bagaimana Mbak Udin ya, di sini dia mengatakan tentang JT ya. Dia pertama sekali keren gitu bahasanya ya, Pastor JT apa kabar gitu kan. Pastor JT apa kabar gitu kan, apakah Anda rindu dengan saya gitu ya, mungkin maksudnya gitu kan. Apakah JT rindu dengan Saipudin ya, kebersamaan dengan Saipudin kan dulu teman baik, kemana-mana bareng gitu kan, pelayanan kemana-mana sama-sama, tidurnya juga sekamar ya, teman baik dulu, soib soib. Tapi sekarang berantem, pecah kongsi ya, pasti dirindukan. Jadi ditanya apa kabarnya, tapi di satu sisi dia juga mengatakan ya, mending Joshua Teo pensiun gitu kan dari dunia uh, pelayanan gitu ya, jangan lagi melayani orang, jangan lagi mewakili kekristenan karena memalukan. Jadi parah juga ini ya. Kalau dia pensiun, nggak melayani, nggak tampil lagi, dia mau makan apa? Ini kadang saya puding kelewatan gitu. Ya, Joshua Teo tuh dari dulu cuman bisa melayani, karena dia dari muda. Dia katakan bahwa dari muda dia udah melayani. Dia dari muda makan duit dari uang pelayanan. Tiba-tiba disuruh jangan melayani. Dia mau makan apa? Ini saya pudin kelewatan nih, nggak ada kasih alternatif gitu kan. Oke, kamu bilang, ya udah kamu mulai sekarang nggak usah melayani lagi. Kamu jualan aja gitu kan, jualan gorengan kayak atau apa. Kalau si Luga masih mending, dia kasih opsi kan. Udah kamu pensiun aja dari dunia debat. Ya, kamu besok jual sayur atau kamu besok jual gorengan gitu. Masih ada solusinya gitu. Ini nggak suruh orang berhenti, jangan lagi melayani, tapi nggak ada solusi. Nggak tahu mau disuruh jadi apa. Ya, mau makan apa dia? Dia punya tanggungan ya. Ada anak, ada biaya rumah, ya, ada semua hal yang harus dia bayar. Mungkin ada kredit mobil, kredit rumah juga gitu kan. Ini kelewatan juga nih Mbak Udin. Tapi Mbak Udin ini tetap lucu ya. Selalu lucu dalam menyarankan. Dan di sini dia kembali menyerang JT ya. Karena dia masih dendam. Ya, dan dia mengungkit kembali masalah uang 200 juta. Selain masalah uang 200 juta itu, dia juga mengungkit bahwa anaknya JT ini tukang palsukan dokumen. Dan saya kemarin udah bahas juga ya, saya tampilkan lagi wajah anaknya JT. Ya, saya tampilkan wajah anaknya JT yang dia bilang sebagai penipu ya, yang dia sebut sebagai penipu. Terus ya, kalau masalah fisik saya nggak usah ngomong lah ya. Jadi saya udah tampilkan itu foto si Habakuk ya, Joy Habakuk TU yang melarikan uang Saipudin 200 juta. Bagi teman-teman kalau ketemu di jalan, coba dicek dulu apa benar dia melarikan uang Saipudin. Terus yang kedua, apakah benar dia memalsukan dokumen negara, yaitu vaksin ya, surat vaksin. Wah, luar biasa sekali. Ternyata gereja atau kekristenan itu bukan hanya tempat nyari duit perpuluhan, bukan hanya tempat tipu-tipu, bukan hanya tempat cuci duit ya, bukan hanya tempat money laundry, tetapi juga merupakan tempat buat surat-surat palsu atau dokumen-dokumen palsu. Apapun yang palsu-palsu bisa dibuat di gereja. Jadi ini gereja luar biasa nih, merangkap semua ya, ya serba bisa gitu. Bahkan yang di Filipina itu merangkap ya, yang kemarin skandal terbesar di Filipina, ada seorang pendeta ya namanya Apollo, itu tertangkap di Amerika, bahwa ternyata dia itu menyuplai ya para pelacur atau pesundal. Jadi orang-orang di Filipina, perempuan-perempuan Filipina ditawari untuk pelayanan di Amerika ya. Dibilang, oh kamu nanti ke Amerika akan pelayanan di gereja. Tetapi begitu nyampe di Amerika, rupanya dijual jadi pelacur. Luar biasa kali ini gereja, multi ya. Jadi seperti department store, semuanya ada. Semua yang Anda minta disediakan oleh gereja. Salut saya lihat di gereja. Oke, kita dengarkan dulu nih pernyataan Bang Udin ya. Tentu saja teman-teman sudah nggak sabar ya melihat cuap-cuapnya atau mendengar cuap-cuapnya Udin, karena udah jarang dia nih menyerang kekristenan sendiri. Kalau dari kemarin nyerangnya ke Islam terus, orang bosan ya. Orang marah kalau dia serang ke Islam terus. Tapi ini akhirnya dia serang Kristen lagi. Ya kita semangati lah kalau dia udah serang ke Kristenan.
Oke, kita dengar dulu apa yang ingin disampaikan oleh Mbah Udin. Apa kabar? Saya berdoa terus Anda dapat menyumbangkan yang baik. Walaupun di tengah badai tadi. Ya kita ulang ya. JT apa kabar dia bilang. Terus Anda, saudaraku, ya maksudnya ya Anda tahu, Pak JT apa kabar? Saya berdoa terus Anda dapat menyumbangkan yang baik. Walaupun di tengah badai tadi pagi itu ada pendeta yang pernah kenal dengan Bapak lalu layu selama 2 jam. Ya, saya berdoa semuanya agar baik-baik saja, saudara bisa mendengar itu sebagai nasihat. Ya, sebagai nasihat kepada Anda, itu bukan mempermalukan. Saya yakin Pastor SH itu dia sungguh luar biasa karena mencintai Anda. Artinya di dalam Tuhan kita harus saling mencintai. Walaupun mungkin dalam pengertian yang berbeda, dan bagaimana supaya juga istri Bapak juga sama-sama sadar. Kalau dianggap itu sebuah teguran, ya itu mungkin teguran. Tetapi kalau sebuah yang memicu kita untuk bertobatlah, saudara. Jangan diulangi lagi. Karena itu memperlambat kedatangan Tuhan Yesus Kristus. Mana boleh hamba Tuhan seperti itu. Mana boleh pula hamba Tuhan itu selalu dan tidak pernah mau berubah. Tentu Anda paham tatkala saya berbicara seperti ini. Dan banyak yang menonton cerita Pastor SH tadi yang berbicara tentang Anda sampai kedalaman Anda. Jadi dia tahu semua, bahkan cerita-cerita itu. Nah, ini menunjukkan bahwa kita tidak boleh keluar dari kepentingan amanat agung, ataupun kita di luar daripada kepentingan amanat agung. Seluruh hamba Tuhan itu harus berada di dalam koridor amanat agung itu. Apa? Beritakan, menangkan, muridkan, baptis, utus. Lalu panggil mereka untuk bersaksi. Bersaksi di gereja kita, bersaksi kemanapun, sampai mereka membawa lagi jiwa baru. Membawa jiwa baru. Sehingga orang itu sudah melaksanakan amanat agung. Semua kita punya rancangan bersama. Ada yang memulai pemberitaan, tetapi juga ada kelompok yang memenangkan. Ada kelompok, ada suatu komunitas yang akan memuridkan. Kalau juga bisa kita membaptis, dan selanjutnya kita yang mengutus mereka itu perlu dana, perlu doa, perlu pula daya dan upaya. Tidak bisa dengan hanya sekedar memiliki keuangan, tetapi ada daya dan upaya. Kita harus menyiapkannya dengan sebaik-baiknya. Orang-orang yang sudah kita utus itu, Pastor JT, itu harus sanggup berkorban. Berkorban itu apa? Berkorban dengan jiwa, raga, bahkan nyawa, serta apapun yang ada pada kita bagi memuliakan Tuhan Yesus Kristus. Jadi tidak sekedar di mimbar,
tidak sekedar di mimbar, tetapi juga di luar mimbar, sama apa yang kita bicarakan di mimbar dengan apa yang kita bicarakan di tempat pertemuan kita, di kolong jembatan, atau dimanapun bertemu dengan sasaran pemberitaan firman itu, atau di pos ojek, atau di pos ronda, semua kita tidak berbeda. Apa yang disampaikan di mimbar dengan apa yang disampaikan di pos ojek itu. Nah, jangan sampai seperti yang diceritakan oleh Pastor SH tadi pagi itu luar biasa, ataupun jam tengah malam kalau di Indonesia. Saya dengar dan menyimak dengan kekasih saya, itu dengar baik-baik. Sehingga orang-orang yang selama ini menduga-duga yang disebut SH itu adalah istri saya, akhirnya salah kaprah kan setelah video tadi. Apalagi itu channel-channel kadrun itu, mereka semua berusaha dan berlomba untuk menjatuhkan kekasih saya. Wah, saya mah tenang saja, istri saya. Ini saya tanggapi dulu ya, karena memang waktu itu kan HTD pernah ngomong nih, ya masalah perempuan yang janda Salome peliharaannya si JT dan dipakai oleh JT dan juga Saipudin. Ya, inisialnya SA, inisialnya SA. Jadi ternyata bukan Sarah Ayu, ya. Menurut si Saipudin ini kan bukan Sarah Ayu, terbukti SA itu bukan Sarah Ayu, tapi Pastor Sarah ya, Pastor Sarah juga PSSA namanya ya. Dia pakai nickname selalu PSSA Sarah gitu ya. Jadi Saipudin sangat senang gitu dengan video Sarah, Pastor Sarah ini, sekaligus juga dia bisa menjelaskan bahwa janda Salome itu ya bukan istrinya, tapi si Pastor Sarah ini ya. Tadi saya sebelumnya juga udah tampilkan konten sebelum ini, teman-teman bisa cek konten sebelum ini ya, bagaimana Sarah atau Pastor Sarah itu ngomong ya. Dan sebelumnya juga kita udah bahas Pastor Sarah marah-marah, di mana janda itu dia bilang adalah sokatul. Jadi kita tahu jandanya bukan satu orang, ada beberapa orang, dan salah satunya adalah sokatul. Terus ada Pastor Sarah juga ya ternyata, di mana kalau sokatul sudah berhasil lepas ya, sokatul sekarang sudah nikah sama bule, sudah di luar negeri, sudah di Australia, udah aman dia ya, karena memang harapan mereka cuma itu. Kan nggak mungkin selamanya jadi simpanan, nggak mungkin selamanya jadi janda simpanan yang melayani pastor gitu kan. Harapannya tentu saja bisa menikah, punya keluarga ya, dapat keluarga bagus-bagus. Ya kalau si Sokatul udah duluan, ya dia dari tahun lalu udah duluan dapat bule, ya bule yang mau menerima dia apa adanya, walaupun dia janda, diterima, dan dia sudah di Australia bahagia. Saking bahagianya sekarang nyerang Islam, ya saking bahagianya. Ya mungkin sebagai wujud terima kasih dia kepada kekristenan, dia merasa, wah, saya di Kristen berhasil nih, dapat bule gitu kan, hidup enak di Australia. Ya saya seranglah Islam sebagai wujud terima kasih gitu kan. Wah, kacau sekali. Terus kalau si Pastor Sarah juga sama, setengah tahun yang lalu dia udah berhasil menikah juga, walaupun ya dia agak kurang enak juga sama si JT karena nggak dibayar ya, selama dia pelayanan rupanya nggak dibayar, tetapi ya dia berhasil menikah juga, itu plusnya juga ya, itu plusnya. Jadi si Saipudin juga bahagia karena orang tahu ternyata Sarah ini bukan Sarah Ayu tapi Pastor Sarah ya. Tapi apakah benar Pastor Sarah atau memang sebenarnya Sarah Ayu? Ya, saya nggak tahu. Hanya mereka lah yang tahu ya, apakah Sarah Ayu atau Pastor Sarah yang merupakan janda Salome yang berinisial SA. Ya, inisialnya SA. Oke, kita lanjut. Ya, kekasih saya ya ketawa-ketawa saja. Itu berarti pertanda bahwa berkat itu datang ke kami. Berkat-berkat itu akan ditujukan kepada Saifuddin Ibrahim dan istrinya dan keluarganya. Itu fitnah-fitnah kayak begitu itu akan menjadi mengarah kepada orang yang difitnah, padahal tidak seperti itu. Itu hebatnya karya Tuhan di dalam kehidupan kita semua ini. Nah, saya berharap bahwa siaran Pastor SH tadi yang ditujukan kepada Pak JT agar membuat kita mawas diri.
dan juga berbesar hati. Ya, berbesar hati. Saya sudah berulang kali untuk mengatakan, Bapak berhenti dululah untuk tampil di YouTube. Kenapa? Membuat orang mau muntah jadinya, mau muntah. Kalau mau muntah begitu kan kasihan orangnya. Mestinya dia nggak muntah, begitu melihat wajah Bapak, jadi kan, aduh, bagaimana kekristenan di Indonesia ini kalau seorang pastor saja itu seperti apa? Dan ingat Pak, Bapak jangan ngelawan lagi, tenang sajalah, ya, tenang saja. Karena saya juga punya videonya, video Bapak dengan orang itu, dan video Bapak lagi apa, ada semua saya. Tetapi biarlah video-video itu menagih hutang kepada Bapak, yaitu menagih hutang kepada si JT Junior. JT Junior ini benar-benar juga nggak punya malu ternyata anak Bapak itu. Nah kemarin sudah diungkapkan, ya dia maki-maki juga pengacara saya. Tetapi anak Bapak itu banyak melakukan pemalsuan termasuk sertifikat COVID itu, COVID-19. Saya ada buktinya semua, saudaraku. Saya kasihan dengan Bapak sekeluarga. Oleh karena itu, mari kita selalu berbuat baik. Jangan tampil dulu. Janganlah, nggak usah khutbah dulu. Bapak bertobat dulu, bertobat sungguh-sungguh. Kenapa Bapak ngotot? Nelpon saya minta maaf. Kita saling memaafkan. Saya sudah memaafkan Bapak. Walaupun anak Bapak bawa kabur itu uang MKC. Uang MKC Pak JT itu uang MKC. Hanya karena Bapak kepala batu, Bapak tidak mau merendahkan hati seperti orang-orang yang sudah menipu saya, hamba-hamba Tuhan menipu saya. Dia mau merendahkan hati, tetapi ketemu dengan Bapak berbohong terus. Anak Bapak juga berbohong. Jadi haleluya. Jadi mohon agar Bapak mawas diri. Bapak introspeksi diri. Bapak cooling down dulu. Pantas nggak seorang JT itu untuk menjadi hamba Tuhan? Kalau enggak, ini ada lagi tuh senjata-senjata saya. Masih banyak, masih ada beberapa yang mau minta izin dulu kepada pendeta Murtadin. Saya bilang jangan dulu, jangan. Nah, biarlah Pastor SH dulu, agar Bu Esther juga bisa menasihati suaminya. Nggak usahlah pamer-pamer kemesraan dengan saya. Bapak kan ngeledek saya. Tiba-tiba ada foto bersama. Emang saya nggak bisa foto bersama dengan Bu Sarah? Bisa. Tapi ada waktunya nanti saya akan bersama dia. Saya akan tampil. Saya hanya memperingatkan Bapak agar mawas diri, introspeksi diri, sadar diri, menghayati segala yang terjadi, dan kenapa Bapak lebih suka uang 200 juta itu tidak dikembalikan. Itu Bapak renungkan semuanya. Toh, sampai hari ini saya tetap membantu MKC. Kalau ada berkat, dan saya ceritakan semuanya supaya ada yang mengirimkan MKC ke sana uang. Jadi begitu, terima kasih saudara-saudara sudah menonton siaran saya ini. Kita saling memaafkan. Kalau kita saling mengaku dosa kita, itu. Saya sebenarnya nggak mau omongkan lagi, tetapi saya hanya mau dengan siaran Pastor SH tadi, Bapak ambil ibroh, ambil pelajaran dengan baik. Atau saya kasih video ini ke teman saya supaya disiarkan oleh dia. Ada kok banyak sekali yang minta video itu ke saya. Ada videonya. Tapi
Masa sih sampai membuka aib semacam itu? Saya tidak akan melakukannya. Hanya bermohon kepada Bapak untuk sadar kembalikan uang itu. Si Joe Tewu itu junior segera toh untuk membantu orang yang berjasa. Nama Tuhan ditinggikan, bahkan dimasukkan penjara sampai 10 tahun juga. Ini saja siaran saya sore hari ini. Oke, teman-teman sudah lihat ya, ini lucu sekali ya, lucu sekali benar-benar ya, di mana Saifuddin ya mengeluarkan kalimat-kalimat kata-kata sarkas kepada JT dan memperingatkan JT untuk hati-hati ya, untuk hati-hati kau, jangan sampai kesandung, jangan sampai hancur nanti dibuat oleh Saifuddin. Ini baru Pastor Sarah yang maju, belum orang lain ya, karena dikatakan orang lain mau maju minta izin dulu dengan Saifuddin. Mereka tanya boleh nggak serang JT. Ya, saya juga terkejut gitu. Mau nyerang JT pun oten-oten ini ya, oten-oten yang lain yang jadi korban JT, rupanya harus minta izin dulu dengan Saifuddin. Ya, harus minta izin dulu. Terus ada video, ya, ada video antara si JT dan PS Sarah. Saya nggak tahu itu video apa. Apakah begitu berbahaya? Ya, sampai diucapkan oleh si Saifuddin ya, jangan nanti dia sebarkan video itu, habis si JT ya. Saya nggak tahu video apa-apa. Mereka pergi karaoke, ya pergi karaoke, terus di dalam karaoke terjadi hal-hal yang luar biasa gitu kan antara JT dan janda tersebut ya, sehingga video itu berbahaya, bisa jadi gitu kan. Dan luar biasa juga si Saifuddin ya, sempat-sempatnya dia rekam mungkin untuk backup dia ya, untuk kartu as dia, karena suatu saat dia pikir juga kalau saya ribut dengan JT ini bisa jadi kartu as ya, bisa jadi kartu as. Luar biasa juga ya. Jadi dia menggunakan video untuk mengancam ya, untuk mengancam. Terus juga ada masalah pamer kemesraan. Nah, ini yang lucu ya. Dikatakan, ya kamu pamer kemesraan gitu kan. Karena kita tahu JT kemarin ada 2 kali menggunakan video. Yang pertama dia sama istrinya nyanyi-nyanyi ya di studio dia. Ya dia pamer kemesraan dengan istrinya, dia akan bilang, oh kami akur kok, kami nggak apa-apa gitu ya. Terus yang kedua adalah video si JT naik kereta api dengan istrinya gitu kan, mengenang masa mudanya naik kereta api. Dan memang video tersebut saya upload dan saya bahas ya di channel HMC, saya bahas ya. Terus dari channel HMC itu videonya saya share ke Sarah Ayu, ke istrinya Saifuddin, dengan tujuan supaya Sarah Ayu bagikan ke Saifuddin gitu kan. Mana tahu dengan saya tunjukkan itu Sarah Ayu diajak jalan-jalan, karena kan nggak ada diajak jalan-jalan gitu, nggak diajak ke mana kayak Disneyland atau ke Warner Bros Studio atau mana gitu kan, Universal. Ini nggak, masa si Saifuddin terus yang jalan-jalan sendiri gitu kan. Tujuan saya baik supaya Sarah Ayu ya istrinya diajak jalan-jalan. Ternyata Saifuddin malah marah gitu ya, malah ngamuk dengan si JT dengan mengatakan kamu mau ngejek saya ya, kamu pamer video mesra itu mau ngejek saya gitu. Padahal orang mesra sama istri pun salah gitu ya. Saya sampai bingung ini. Ya, mesraan pun dianggap nyindir. Orang kalau udah sensitif memang gitu ya. Jadi contoh misalnya ada satu orang nih, misalnya teman ya. Misalnya kalian udah sensi sama Bang Dewa. Ya tiba-tiba Bang Dewa minum teh manis pun ya pasti kalian akan marahin dia. Wah, kau sengaja ya nyindir aku. Mentang-mentang aku lagi capek-capek, lagi haus-haus, kau minum enak-enak di depanku ya. Mau ini ya, mau bikin aku marah gitu. Orang memang bisa seperti itu. Kalau udah nggak senang, semua bisa dijadikan bahan untuk ribut. Ya bisa dijadikan bahan untuk berantem. Jadi dia pamer kemesraan pun dikomplain oleh si Saifuddin. Ini Saifuddin memang udah sakit jiwa ya. Dan dia memang dendam masalah 200 juta itu. Sangat dendam masalah 200 juta itu. Dan dia sangat senang ya, di mana Pastor Sarah muncul menyerang si JT seperti konten kita sebelumnya. Ya, jadi si Saifuddin sangat senang melihat Pastor Sarah ini muncul. Pertama, dia bisa klarifikasi bahwa PS Sarah ya itu adalah SA yang disebut sebagai janda Salome, peliharaannya JT, bukan istrinya. Terus yang kedua, ada teman untuk menyerang Joshua Teu, untuk membongkar kebejatan Joshua Teu. Dia senang. Ya. Terus ini dia mengancam masalah video antara SA ini ya, atau Pastor Sarah dengan JT. Video tersebut mau dia share. Saya juga pengen Pak, kalau bisa share ke saya saja, biar saya bantu blow up Pak, karena kami ini adalah pasukan bakul kompor Pak. Ya, kalau Pak Saifuddin butuh pasukan bakul kompor, saya siap Pak. Ya, kami ini pasukan bakul kompor yang sudah teruji,
yang berhasil memviralkan banyak video, Pak. Ya, kami berhasil, Pak. Ya, kalau masalah debat-debat lintas agama, percayakan dengan kami, maka saya jamin video tersebut akan viral. Akan ratusan ribu orang menonton, Pak. Akan kita sebarkan ya, karena kita punya pasukan bakul kompor beberapa channel, ya kita akan publish sama-sama di beberapa channel, dan saya jamin rame, Pak. Ya, kita akan buat rame. Kalau Pak Saipudin mempercayakan video JT dengan si SA itu kepada kami. Nggak usah kepada teman Bapak, Pak. Kepada kami saja, Pak. Dengan senang hati kita bakar, Pak. Ya, karena kita sama tujuan ini. Ya, tujuan Bapak kan supaya JT dipermalukan. Kalau kami juga setuju dengan hal tersebut, Pak. Biar orang tahu kelakuan yang namanya pastor itu seperti apa. Ya, kami setuju dengan hal tersebut. Kita satu tujuan. Kalau ada satu tujuan, tolong Pak, dibagi videonya ke kami. Ya, dibagi Pak. Nggak sampai full, nggak apa-apa, setengahnya. Kalau mau full ke teman Bapak, nggak apa-apa. Ya, ini minta tolong nih. Ya, minta tolong. Ya, kita nanti bisalah cincai-cincai gitu ya, cincai-cincai pendapatan AdSense-nya kita bagi, Pak. Kita bagi ke Pak Saipudin yang sedang membutuhkan dana juga di luar negeri ya. Nanti bisa kita atur itu, Pak. Daripada Bapak kasih ke teman Bapak yang channel-channelnya juga nggak tahu siapa gitu kan, kecil-kecil gitu. Ke kami saja, Pak. Kami bantu. Ya, kita senang tuh. Kalau seperti ini kan kita senang, Pak. Jangan kita baku hantam terus. Bapak nyerang Islam, kita musuhan, Pak. Kalau Pak Saipudin seperti ini, saya dukung Pak Saipudin. Ya, saya dukung, Pak. Anda di Amerika terus pun nggak apa-apa. Ya, Anda serang aja gitu. Besok Anda serang Risuli Lubis, wah saya akan dukung lagi, Pak. Ya, kalian serang-serang aja itu yang kelakuan-kelakuan bejat pendeta-pendeta lain. Itu yang penting, Pak. Jangan di Islam-Islam terus, Pak. Kasihan gitu, nggak enak gitu kan. Ya masa kami-kami terus yang jadi korban Bapak ini gimana sih Saipudin ini ya? Nanti Anda salah-salah bisa kena ini juga loh, serangan jantung kayak si domba kecil kan? Kan Anda sekarang udah takut gitu kan? Ya Anda lihat itu domba kecil kan, karena sering menyerang Islam, terakhir saking bencinya dengan Islam dipendam-pendam terus kebenciannya, lama-lama nggak sanggup lagi dia pendam. Apalagi dia jarang ngomong ya. Kalau Saipudin mungkin agak mending lah. Ya dia jauh dari stroke sama serangan jantung karena dia sering ngomong gitu kan, sering melampiaskan emosinya dengan mungkin mukulin istrinya atau mukulin apa gitu kan sambil koar-koar, maki-maki orang di live-nya, masih bisa lah disalurkan. Bayangkan kalau nanti dia udah nggak bisa salurkan kebencian kepada Islam, itu salah-salah menumpuk, bisa serangan jantung, bisa stroke juga ini. Ya, ya kita doakan yang terbaik lah buat Saipudin ya, buat Mbah Udin ini jangan sampai kejadian seperti itu. Tetapi ya kembali lagi saya katakan video itu tolong dibagi ya, video itu tolong dibagi. Itu aja dari saya. Makasih buat teman-teman, ini udah mulai ngelantur lagi ya, saya entah kenapa beberapa hari ini agak error ya. Makasih buat teman-teman semua yang udah nyimak. Tuliskan pendapat kalian, kira-kira video apa itu ya, sampai yang ngeri sekali, video apa yang dipegang oleh Saipudin yang kalau disebarkan tuh bisa mematikan si Joshua Teu ya, karir dia dan juga reputasi dia. Ya silakan kalian tulis di kolom komentar. Ya kita bacot-bacot dan kita bahas nanti. Makasih buat teman-teman semua. Di akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain kesempatan.